Halo para siswa tercinta, apa kabar? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan masih tetap bersemangat. Baik, untuk video kali ini, maksud Bu Nora video pembelajaran kali ini, Bu Nora akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks, cerita, atau novel sejarah. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pengertian, kemudian jenis, perbedaan antara cerita atau novel sejarah yang fiksi atau berdasarkan fakta dan struktur. Dan minggu kemarin juga sudah ada penugasan dari Bu Nora. Ya. Nah, untuk minggu ini nanti Bu Nora akan menjelaskan sedikit mengenai kaidah kebahasaan teks cerita atau novel sejarah, kemudian nanti ada nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan moral. Dan hari ini juga ada penugasan lagi para siswa karena bulan September kalian sudah PHP. Baik, Bu Nora mulai ya. Nah, yang pertama, kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang ada di teks, cerita, atau novel sejarah. Di sini Bu Nora bagi menjadi 5. Ya. Ada kalimat yang menandakan masa lampau atau masa lalu. Setelah itu ada kata-kata tindakan atau kata kerja, sama saja ya para siswa. Untuk kata tindakan ini maknanya sama dengan kata kerja, ya. Entah itu nanti kerja pasif maupun aktif. Setelah itu ada keterangan waktu dan tempat. Nah, karena ini bercerita tentang masa lalu, maka nanti konjungsi yang dipakai adalah konjungsi temporal, berhubungan dengan waktu. Walaupun di beberapa buku ya itu ada yang menggunakan untuk kaidah kebahasaan teks cerita sejarah ini konjungsi kausatif. Kalau di sini Bu Nora fokuskan ke yang konjungsi temporal. Kemudian ada dialognya. Jadi dalam cerita tersebut ada dialognya yang biasanya ini nanti akan berkaitan erat dengan kalimat langsung. Nah, Bu Nora jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kalimat kalimat yang mempunyai makna atau masa lampau. Jadi kalimat yang dimaksud itu menunjukkan waktu yang sudah terjadi atau yang sudah terlewati atau masa lalu para siswa. Ini Bu Nora berikan 3 contoh. Yang pertama, kalian fokuskan yang dicetak warna hijau itu ya. Yang pertama, pada waktu itu. Nah, pada waktu itu berarti ini sudah terjadi. Kemudian masih dalam nomor 1 itu kata Nusantara. Jadi Indonesia pada waktu itu, pada masa lalu itu terkenal dengan sebutan Nusantara. Itu ya. Kita fokus ke kalimat yang kedua. Cetak hijau yang pertama itu adalah Mahapatih Gajah Mada. Kita semua tahu siapa ini Mahapatih Gajah Mada, yaitu dia yang mempunyai ambisi untuk menaklukkan Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Ini juga ada kata Majapahit. Dua frasa dan satu kata ini berkaitan erat dengan masa lalu, yaitu zamannya
kerajaan Hindu terbesar di Asia Tenggara, yaitu Majapahit. Nah, ini kan juga sudah berlalu. Kita fokus ke kalimat yang ketiga. Di situ ada Mataram kuno, para siswa. Ya. Dah itu kalau ada kata kuno, berarti ini kalimatnya mengandung makna masa lampau. Dan Wangsa Sanjaya. Wangsa itu kalau sekarang itu kasta. Nah, kata Wangsa ini juga mengandung makna lampau. Sebenarnya ada juga Rakai Pikatan. Ya. Raja itu juga kalimat atau kata atau frase yang menyatakan makna atau bermasa lampau. Itu untuk kaidah kebahasaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang kedua. Nah, ciri yang kedua itu adalah menggunakan kata-kata tindakan atau tadi kata kerja. Nah, ini satu paragraf para siswa. Saya ambilkan contoh satu paragraf, tapi kita fokuskan ke yang Bu Nora ini ya, tandai dengan warna biru. Aduh, maaf tetangga. Meloloskan diri, ya, itu menunggang, kemudian meloloskan diri lagi, melawan, menegakkan. Ini mendapat imbuan me. Nah, kata dasar yang mendapat imbuan me itu bisa berarti kalimat atau kata kerja. Kata kerjanya aktif para siswa. Kemudian di situ ada kata dibakar. Ini juga menunjukkan kata kerja atau kata tindakan, tetapi untuk kata kerja yang pasif karena diawali dengan imbuan di. Itu yang kata-kata atau kata kerja atau kata-kata tindakan. Sekarang keterangan waktu dan tempat. Baik, nanti kita fokuskan ke yang biru itu tempat, kemudian yang kuning itu waktu. Nah, ini mengenai sejarahnya Santo Vincentius yang akan kita peringati pada tanggal 26 September mendatang. Nah, ini ya para siswa, Bu Nura nggak usah baca ya, nanti dibaca sendiri kalian. Nah, yang warna kuning dulu, 2 April 1581. Nah, ini lampau sekali. Ya. 2 April itu kan pasti waktu kan. Kemudian tahun 1598, pada 23 September tahunnya 1600. Ini adalah menunjukkan waktu. Sekarang yang menunjukkan tempat yang Bu Nora blok biru. Nah, ini bahasa Perancis para siswa. Jadi bahasa Perancis itu apa yang dituliskan itu tidak sama dengan apa yang diucapkan. Lebih sulit daripada bahasa Inggris. Ini tulisannya sih Queen, tapi saya rasa bacanya bukan seperti itu ya. Jadi sekarang bernama Laides di Prancis. Kemudian di sekolah Buse. Kemudian ini uskup di Périgueux dan apa ini, aduh ya ampun. Nah, seperti itu. Ya, kamu tertawa nggak apa-apa, santai aja. Lanjut kaidah kebahasaan yang berikutnya. Nah, ini menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu antara lain ada kata kemudian, ada lalu, selanjutnya, setelahnya, sebelumnya. Nah, itu
kata-kata yang termasuk dalam konjungsi temporal para siswa. Nah, kalian fokus ke yang Bu Nura cetak atau blok warna biru. Nah, di situ ada kata, kemudian walaupun ini konjungsi, tapi ini adalah konjungsi antar kalimat. Jadi dia berada di luar kalimat. Nanti ada konjungsi di dalam atau intra kalimat. Itu jadi konjungsinya ada di dalam. Biasanya itu kata lalu. Ya, kita lanjut ke, nah ini kaidah kebahasaan selanjutnya adalah dialog. Karena ini cerita, ya. Kemarin kan ada jenisnya, ada novel, kemudian ada autobiografi, biografi, kemudian ada roman, legenda. Maka mau nggak mau dalam cerita tersebut harus, ya biasanya, tapi ini bukan biasanya, sering kita jumpai bahwa dalam cerita pasti ada dialog. Dialognya Bu Nura cetak ungu, tetapi yang perlu kalian perhatikan, karena dialog itu akan berhubungan dengan kalimat langsung, yang Bu Nura tandai dengan cetak kuning. Biasanya kalimat yang menyatakan itu dialog atau kalimat langsung ditandai dengan tanda kutip para siswa. Contoh yang pertama, panggil aku Kartini saja, itulah namaku. Contoh yang kedua, aku cinta engkau, dan kalau ku mati, kematianku akan mengenang engkau. Kedua kalimat itu berada dalam tanda kutip. Itu ya, ciri kalimat langsung. Itu kaidah kebahasaan. Nah, dalam cerita sejarah atau novel sejarah itu juga mengandung nilai-nilai kehidupan para siswa. Jadi sebenarnya ini yang terpenting dalam teks cerita atau novel sejarah. Ya, jadi ketika kita membaca, kita tetap mendapatkan manfaat. Walaupun kemarin sudah dijelaskan, di dalam cerita tersebut ada unsur fiksinya, yang novel, legenda, roman, satu lagi apa? Nura lupa. Itu ada unsur fiksinya. Tetapi yang benar-benar dari data atau kenyataan atau fakta, autobiografi, biografi, itu pun juga ada nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan, Bu Nura ambilkan 5 saja. Jadi ada nilai moral, ini nanti akan berkaitan erat dengan perilaku kita. Jujur, tidak mencuri, itu moral. Kemudian disiplin, tanggung jawab, itu moral. Nah ini sosial berikutnya. Sosial ini nanti akan berhubungan dengan orang lain. Biasanya kita membantu. Nah, kalau ada temannya yang bannya bocor, nah, kita bantu menuntunkan sepedanya. Seperti itu. Bukan membantu membuat kerpean. Itu salah itu pada siswa. Berikutnya adalah nilai budaya. Nah, nilai budaya ini nanti akan berkaitan erat dengan kebiasaan, kepercayaan, kemudian adat istiadat. Setelah itu adalah nilai agama. Nah, agama itu apapun loh ya para siswa bukan Kristen saja. Dan selanjutnya adalah nilai estetika yang berhubungan dengan keindahan berbahasa. Nah, ini ada nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai moral. Di antaranya adalah patriotisme, kemudian nilai kesabaran, kerjasama, keberanian, dan kepahlawanan. Patriotisme dan kepahlawanan itu berbeda para siswa. Ya, ini Bu Nura tidak akan menjelaskan.
silahkan kalian cari makna, artinya di buku boleh, di internet boleh. Nah, saya rasa sudah cukup para siswa. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi kaidah kebahasaan teks, cerita atau novel sejarah dan nilai-nilai yang ada di dalam cerita atau teks nilai-nilai yang ada di teks cerita atau novel sejarah. Nah, penugasannya para siswa. Jadi nanti silahkan kalian buka buku paket dinas yang warnanya merah yang 1 minggu yang lalu sudah kalian buka untuk mengerjakan tugas yang pertama, tugas kelompok. Nah, sekarang ini adalah tugas individu. Ya, yang pertama kalian buka halaman 48 sampai 50. Di situ ada penggalan cerita berjudul Mangir. Nah, di penggalan cerita atau penggalan novel yang berjudul Mangir ini, silahkan kalian cari tiga kaidah kebahasaan. 3 saja, dibuktikan dengan kalimatnya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, kalian buka buku paket dinas halaman 68 sampai 72. Itu ada bacaan teks yang berjudul Pangeran Diponegoro. Di sini nanti kalian cari 3 nilai kehidupan dan 2 nilai yang berkaitan dengan nilai moral yang ada patriotisme, kemudian kepahlawanan, kerjasama, keberanian, dan satu lagi tadi apa ya? Oh, kesabaran itu. Ya. Ada 2 tugas, semuanya diambil dari buku dinas. Yang satu mengenai kalian mencari kaidah kebahasaan di halaman 48 sampai 50 dari teks Mangir. Kemudian yang kedua, kalian mencari nilai-nilai kehidupan sebanyak 3 dan nilai moral. Nilai-nilai yang berkaitan dengan moral sebanyak 2 di teks Pangeran Diponegoro halaman 68 sampai 72. Semua dikerjakan, ditulis tangan, di buku boleh, di kertas folio boleh, kemudian nanti difoto, dikirimkan di GC. Ya, untuk tenggat waktunya kalian lihat di GC. Baik para siswa, saya rasa itu yang Bu Nura sampaikan. Maaf kalau ada kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Video pembelajaran saya akhiri. Kalian tetap sehat, tetap semangat, ya. Dan yang penting hatimu bahagia. Salam sehat untuk semuanya, salam literasi untuk semuanya. Tuhan memberkati. Amin.